Pada pagi hari tanggal 8 Januari 2020 lalu, dunia penerbangan dikejutkan oleh berita bahwa pesawat Ukraine International Airlines 752 yang sedang menggunakan sebuah pesawat Boeing 737-800 jatuh tidak lama setelah pesawat itu lepas landas dari Bandara Internasional Imam Khomeini di Tehran, Iran. Kecelakaan ini menewaskan semua orang yang ada di dalam pesawat dengan jumlah 176 orang, termasuk 167 penumpang dan 9 kru. Insiden tersebut kemudian terungkap sebagai akibat dari rudal yang ditembakkan oleh militer Iran yang salah mengidentifikasi pesawat sebagai ancaman militer. Kejadian ini terjadi di tengah ketegangan geopolitik yang tinggi antara Iran dan Amerika Serikat. Lantas apa yang terjadi? Kita take off ke kronologi. Penerbangan 752 direncanakan untuk membawa penumpang dari Teheran ke Kiev, Ukraina, sebelum banyak dari para penumpangnya melanjutkan penerbangan ke negara lain, termasuk Kanada. Sebagian besar penumpang adalah pelajar dan warga negara Kanada keturunan Iran yang kembali ke Kanada setelah liburan musim dingin. Pada pagi hari itu, penerbangan dijadwalkan lepas landas pada pukul 5:15 waktu setempat. Namun penerbangan mengalami penundaan selama sekitar 40 menit di gerbang. Alasan utama dari penundaan penerbangan itu adalah karena masalah teknis terkait beban pesawat. Beberapa penumpang tidak dapat melakukan penerbangan, lalu bagasi serta kargo tambahan harus diturunkan dari pesawat untuk memastikan pesawat berada dalam batas aman bobot lepas landas. Setelah semua masalah ini diselesaikan, pesawat akhirnya siap untuk terbang. Pesawat Boeing 737-800 ini baru berusia 3 tahun dan termasuk dalam varian Next Generation atau NG. Di dalam penerbangan 752 itu dipimpin oleh seorang kapten bernama Volodymyr Gaponenko, seorang pilot yang sangat berpengalaman dengan lebih dari 11.000 total jam terbang, termasuk lebih dari 5.000 total jam terbang pada pesawat Boeing 737. Di kursi co-pilot adalah seorang first officer bernama Serhiy Komenko. Ia juga merupakan pilot berpengalaman dengan lebih dari 7.500 total jam terbang. Setengah dari jam terbangnya berada pada pesawat Boeing 737. Selain kedua pilot, ada seorang instruktur penerbangan berusia 42 tahun. Ia bernama Oleksiy Naumkin yang memiliki lebih dari 12.000 total jam terbang dan sangat familiar dengan Bandara Internasional Imam Khomeini. Dia pernah terbang ke Teheran sebanyak 14 kali sebelumnya, sehingga memiliki pemahaman yang baik tentang wilayah udara di sekitar bandara tersebut. Kru kabin yang terdiri dari 6 orang lainnya bertanggung jawab atas keselamatan penumpang di kabin pesawat tersebut. Mereka juga memainkan peran penting dalam memastikan bahwa semua prosedur keselamatan dipatuhi dengan ketat selama penerbangan. Setelah semua izin penerbangan diperoleh dan setelah menunggu beberapa saat untuk mendapatkan izin dari otoritas militer dan sipil, penerbangan Ukraine 752 akhirnya siap lepas landas pada pukul 6:12 pagi waktu setempat. Pesawat diarahkan menuju ke runway 29, landasan pacu yang terletak di sisi barat bandara yang akan membawa mereka ke arah barat laut setelah lepas landas. Saat pesawat meninggalkan landasan pacu, semuanya nampak berjalan lancar. Pada pukul 6:14 pagi, pesawat telah mencapai ketinggian sekitar 6.000 kaki. Pengendali lalu lintas udara mengarahkan pilot untuk terbang menuju ke Waypoint Parrot yang letaknya sekitar 70 mil barat laut dari bandara untuk melanjutkan rute normal penerbangan menuju ke Kiev. Pada titik ini, komunikasi antara kokpit dan menara pengendali masih berjalan normal dan tidak ada indikasi bahwa ada masalah dengan pesawat atau bahkan di dalam penerbangan tersebut. Namun di bawah pesawat yang sedang terbang di langit Iran itu, situasi ternyata sangat tegang. Iran baru saja meluncurkan serangan balasan terhadap pangkalan militer Amerika Serikat di Irak sebagai tanggapan atas serangan pesawat tidak berawak yang dilakukan Amerika Serikat terhadap jenderal Iran bernama Qasem Soleimani. Peristiwa itu sendiri terjadi hanya beberapa hari sebelum penerbangan 752 atau tepatnya pada 3 Januari 2020 yang menewaskan sang jenderal yang berpengaruh tersebut. Sebagai hasil dari serangan balasan ini, militer Iran telah meningkatkan kesiapsiagaan mereka dengan kekhawatiran bahwa Amerika Serikat mungkin merespon dengan serangan balasan lainnya. Sebagai bagian dari kesiapsiagaan ini, Iran mengerahkan sistem pertahanan udara di sekitar Teheran, termasuk sistem rudal
Tor M1 yang dioperasikan oleh Garda Revolusi Islam. Sistem ini dirancang untuk menembak jatuh ancaman udara seperti rudal atau pesawat tempur milik musuh. Namun harus dioperasikan dengan akurasi yang tinggi untuk menghindari kesalahan fatal. Sayangnya, dalam kekacauan yang sedang berlangsung, kesalahan komunikasi dan pengelolaan situasi menyebabkan kesalahan identifikasi yang fatal. Pada pukul 6:15 pagi, hanya beberapa menit setelah penerbangan 752 lepas landas, radar militer Iran menangkap keberadaan penerbangan 752. Sistem pertahanan udara di dekat Bidkaneh yang terletak di sebelah barat Teheran ini salah mengidentifikasi pesawat sipil sebagai sebuah ancaman. Menurut laporan investigasi Iran yang dirilis kemudian, radar militer mengalami ketidakselarasan karena tidak dikalibrasi dengan benar setelah dipindahkan pagi itu. Akibatnya, radar justru menampilkan pesawat yang seolah-olah datang dari arah yang berbeda menuju salah satu pangkalan militer di Teheran yang membuat operator rudal percaya bahwa pesawat tersebut adalah rudal jelajah milik musuh. Operator rudal yang berada di bawah tekanan dan dalam kondisi siaga tinggi tidak mengkonfirmasi dengan otoritas sipil ataupun militer lebih lanjut sebelum mengambil keputusan fatal. Hanya dalam hitungan menit, mereka kemudian menembakkan 2 rudal Tor M1 ke arah penerbangan Ukraine 752 yang diyakini sebagai ancaman militer yang akan menyerang pangkalan penting. Rudal pertama diluncurkan pada pukul 6:15 pagi dan mencapai targetnya beberapa saat kemudian. Rudal tersebut meledak di sisi kiri pesawat, dekat dengan kokpit dan juga kabin depan. Hal itu menyebabkan kerusakan besar pada penerbangan 752. Pecahan rudal menyebar, menembus badan pesawat dan menghancurkan beberapa sistem penting di dalamnya. Meskipun saat itu rudal telah melumpuhkan pesawat, namun Boeing 737-800 tetap berada di udara selama sekitar 2 menit setelah serangan pertama. Pilot di dalam kokpit termasuk sang kapten berjuang untuk mengendalikan pesawat meskipun mereka sudah kehilangan banyak sistem vital. Rekaman suara dari kokpit menunjukkan bahwa ketiga pilot tetap sadar dan aktif mencoba menyelamatkan penerbangan tersebut setelah rudal pertama meledak. Namun kerusakan pada sistem kontrol utama pesawat membuat pesawat semakin sulit untuk dikendalikan. Pada pukul 16:15:09, rudal kedua diluncurkan. Tetapi tidak jelas apakah rudal ini benar-benar menghantam pesawat atau hanya memperburuk kondisi pesawat yang sudah kritis. Namun yang pasti adalah bahwa setelah serangan rudal kedua, pesawat itu kehilangan kendali sepenuhnya. Pesawat mulai menurun secara tidak terkendali. Sementara api menyebar di seluruh bagian pesawat termasuk kabin penumpang dan juga kokpit. Hingga akhirnya pada pukul 16:18 pagi, pesawat itu jatuh di sebuah lapangan terbuka dekat desa kecil bernama Kalajaban di pinggiran selatan Teheran. Pesawat hancur berkeping-keping saat menghantam tanah, menyebarkan puing-puing di area yang luas. Seluruh penumpang dan awak pesawat meninggal seketika. Saksi mata di darat melaporkan bahwa mereka melihat pesawat terbakar di udara sebelum jatuh. Beberapa dari mereka juga bahkan merekam kejadian ini menggunakan ponsel mereka, dan rekaman-rekaman tersebut nantinya akan membantu mengungkap kebenaran di balik tragedi ini. Dan kemudian kita juga bisa melihat viralnya video-video rekaman yang terjadi pada penerbangan 752. Setelah kecelakaan terjadi, pihak berwenang Iran dengan cepat mengeluarkan pernyataan resmi menyatakan bahwa kecelakaan pesawat tersebut mungkin disebabkan oleh masalah teknis pada pesawat itu sendiri. Namun informasi dari rekaman radar yang menunjukkan bahwa pesawat tiba-tiba menghilang dari pantauan serta video dari warga setempat yang memperlihatkan adanya ledakan di udara segera memunculkan kecurigaan bahwa pesawat itu ditembak jatuh. Pada tanggal 9 Januari 2020 atau 1 hari kemudian, laporan intelijen dari negara-negara barat termasuk Amerika Serikat, Inggris dan Kanada mulai mengindikasi bahwa pesawat tersebut memang ditembak jatuh oleh rudal Iran. Pada tanggal 11 Januari 2020, setelah 3 hari menyangkal keterlibatannya, pemerintah Iran akhirnya mengakui bahwa militer mereka secara tidak sengaja menembak jatuh pesawat Ukraine International Airlines 752. Pengakuan ini datang setelah tekanan internasional semakin meningkat.
serta bukti-bukti dari rekaman video dan radar yang menunjukkan bahwa pesawat tersebut terkena rudal saat masih berada di udara. Iran menyatakan bahwa penembakan tersebut merupakan hasil dari kesalahan identifikasi yang disebabkan oleh kesalahan teknis dalam sistem radar mereka. Pemerintah Iran juga mengklaim bahwa pesawat tersebut terbang di jalur yang dekat dengan fasilitas militer yang sensitif dan bahwa operator rudal berada dalam kondisi siaga tinggi karena ketegangan dengan Amerika Serikat. Pengakuan dari Iran memicu gelombang kemarahan dan kesedihan dari seluruh dunia, terutama dari keluarga korban yang kehilangan orang-orang tercinta dalam kecelakaan ini. Negara-negara seperti Kanada, Ukraina, dan Inggris yang warganya menjadi korban dalam tragedi ini menuntut penyelidikan yang transparan dan menyeluruh untuk memastikan bahwa pihak yang bertanggung jawab dihukum. Sementara itu, Perdana Menteri Kanada menyatakan bahwa penembakan ini adalah tragedi nasional bagi Kanada karena 57 dari 176 korbannya adalah warga negara Kanada. Kemudian, para ahli internasional mulai melakukan investigasi mendalam untuk memahami bagaimana kesalahan ini bisa terjadi. Hingga kemudian Organisasi Penerbangan Sipil Internasional atau ICAO terlibat dalam investigasi ini bersama dengan otoritas penerbangan dari berbagai negara. Salah satu kritik utama yang muncul adalah mengapa Iran tidak menutup wilayah udaranya di tengah ketegangan militer yang sedang berlangsung yang bisa saja mencegah pesawat sipil terbang di zona konflik. Namun, pengakuan pemerintah Iran atas penembakan ini memicu protes besar-besaran di seluruh Iran. Ribuan warga Iran turun ke jalan untuk menuntut keadilan dan akuntabilitas dari pemerintah atas kesalahan tragis ini. Mereka memprotes lambatnya pemerintah dalam mengakui keterlibatan militer dan menuntut reformasi dalam pengelolaan militer serta transparansi dalam penyelidikan kecelakaan itu. Para keluarga korban di Iran juga menghadapi tantangan besar. Banyak dari mereka melaporkan bahwa mereka mengalami intimidasi dan tekanan dari pihak berwenang Iran. Beberapa keluarga korban bahkan melaporkan bahwa pihak berwenang menuntut agar mereka tetap diam tentang insiden tersebut atau menghadapi ancaman terhadap keselamatan mereka. Bahkan salah satu sumber menyebutkan bahwa barang-barang milik beberapa jenazah dirampas dan proses pemulangan jenazah ke negara asal korban seringkali terlambat oleh otoritas Iran. Lalu 3 tahun kemudian, tepatnya pada April 2023, Iran mengumumkan bahwa 10 orang termasuk operator sistem rudal telah dihukum penjara selama 10 tahun atas peran mereka dalam menembak jatuh penerbangan 752. Namun banyak pihak yang merasa bahwa hukuman ini terlalu ringan dan tidak mencerminkan seriusnya kesalahan yang telah dilakukan oleh pihak Iran. Keluarga korban di Kanada, Ukraina, dan negara-negara lain terus menuntut pertanggungjawaban yang lebih besar, serta penyelidikan yang lebih mendalam mengenai siapa saja yang terlibat dalam pengambilan keputusan fatal tersebut. Selain itu, ada kekhawatiran bahwa investigasi yang dilakukan oleh Iran tidak sepenuhnya transparan dan terbuka. Sejumlah pihak internasional termasuk pemerintah Kanada menyatakan ketidakpuasan terhadap temuan investigasi Iran dan menuntut penyelidikan lebih lanjut oleh lembaga internasional yang independen. Dan perlu diketahui juga disadari oleh banyak pihak, ada dampak panjang setelah peristiwa jatuhnya penerbangan 752. Tragedi penembakan Ukraine International Airlines 752 telah meninggalkan luka mendalam di dunia penerbangan internasional dan hubungan diplomatik antara Iran dan negara-negara barat. Selain menghancurkan kehidupan keluarga korban, peristiwa ini juga menyoroti bahaya yang dihadapi pesawat sipil yang terbang di zona konflik. ICAO dan Badan Penerbangan Internasional lainnya mulai mengevaluasi kembali kebijakan mereka mengenai penutupan wilayah udara di zona konflik dan protokol keselamatan penerbangan sipil di wilayah dengan ketegangan militer yang tinggi. Sehingga kesimpulan dari tragedi ini jelas, kecelakaan Ukraine International Airlines 752 pada tanggal 8 Januari 2020 adalah hasil dari serangkaian kesalahan manusia dan kegagalan sistem militer yang fatal. Kesalahan identifikasi, ketegangan militer yang sedang berlangsung, dan kurangnya komunikasi antara otoritas sipil dan militer menyebabkan hilangnya 176 nyawa yang tidak bersalah. Meskipun Iran telah mengakui kesalahannya dan menghukum beberapa orang yang bertanggung jawab, banyak pertanyaan masih belum terjawab. Dan banyak pihak internasional yang merasa bahwa keadilan belum sepenuhnya ditegakkan.
Tragedi ini juga merupakan pengingat bahwa pesawat sipil harus dilindungi dengan lebih baik, terutama dalam situasi konflik, dan bahwa pengelolaan wilayah udara di zona perang perlu diatur dengan lebih ketat untuk mencegah kejadian serupa terulang kembali. Dan jika kita mengingat kembali, peristiwa semacam ini bukan pertama kalinya terjadi. Tapi pada tahun 2014, MH17 mengalami hal yang hampir serupa. Terima kasih kalian sudah nonton video ini. Semoga semua informasi di dalam video ini bermanfaat untuk kita semua. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.